Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Pak Guru, melanjutkan pembelajaran kita yang terdahulu tentang perkembangbiakan tumbuhan. Kalau yang kemarin mengenai bagian-bagian bunga sempurna dan fungsinya, sekarang akan kita lanjutkan mengenai penyerbukan. Namun sebelumnya marilah kita bersama-sama memohon pada Allah, berdoa dengan khidmat supaya kita diberi kelancaran dan pemahaman. Berdoa dimulai. Selesai. Baik anak-anak. Penyerbukan, ya, pembahasan kita kali ini tentang penyerbukan. Perkembangbiakan secara generatif atau secara kawin pada tumbuhan dimulai dengan proses penyerbukan. Penyerbukan itu apa? Penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari di kepala puteknya. Mas ya, peristiwa jatuhnya serbuk sari di kepala putek, ini yang disebut dengan penyerbukan. Baik, kita lanjut. Ini macam-macam penyerbukan. Nanti akan dibedakan menjadi dua. Yang satunya di video berikutnya. Yang pertama, ini jenis-jenis penyerbukan yang didasarkan pada asal serbuk sarinya. Dibagi menjadi 4 macam, yaitu penyerbukan sendiri atau istilahnya autogami, penyerbukan tetangga atau geitonogami, penyerbukan silang atau alogami, dan yang terakhir yang keempat, penyerbukan bastar atau hibridogami. Wah, diingat-ingat, begitu juga dengan istilah-istilahnya. Yang pertama, penyerbukan sendiri atau autogami. Penjelasannya, ini adalah penyerbukan pada suatu bunga yang serbuk sarinya berasal dari bunga itu sendiri. Jadi, kalau dalam gambar ini misalnya letak serbuk sarinya jatuh ke kepala putek. Serbuk sari dan puteknya dalam satu bunga. Ini jadi catatannya satu bunga. Maka disebut dengan penyerbukan sendiri. Berikut. Yang kedua, penyerbukan tetangga atau istilahnya geitonogami. Adalah proses penyerbukan yang terjadi jika serbuk sari jatuh ke kepala putek bunga lain yang masih dalam satu tanaman atau satu pohon. Jadi ada dua bunga, ini dua bunga, tapi bunganya masih dalam satu pohon. Misalnya serbuk sari dari sini jatuh ke kepala putek sini. Nah, ini dua bunga, tapi masih satu pohon, maka disebut penyerbukan tetangga. Contoh-contohnya ini ada pada penyerbukan pada jagung, pada kelapa, dan seterusnya. Berikutnya yang nomor penyerbukan silang atau alogami adalah proses penyerbukan yang terjadi jika serbuk sari jatuh ke kepala putek bunga tanaman lain yang masih sejenis. Nah, ini berarti ini bunganya dua, tapi sudah beda pohon. Tanaman lain tapi masih satu jenis. Nah, jadi ini di bunga di pohon lain
serbuk sarinya jatuh ke kepala putih sini atau kebalikannya. Dari sini jatuh ke kepala putih sini. Tapi ingat-ingat ya, ini bunga di pohon lain, ini juga bunga di pohon lain, tetapi ini yang masih sejenis. Nah, penyerbukan silang ini umumnya menghasilkan variasi keturunan karena terjadi perpaduan sifat dari tumbuhan induk. Ini sebagai misal, persilangan bunga merah dan bunga putih menghasilkan bunga putih, merah, dan kadang-kadang bisa campuran, ini merah muda, ini namanya juga silang. Contoh penyerbukan silang misalnya di pohon anggur, nanas, pepaya, jagung, tebu, dan lain-lain. Masih ada lagi contoh yang lain. Berikutnya yang ke penyerbukan bastar, atau disebut juga dengan hibridogami. Awas ya, ini diingat-ingat istilahnya. Hibridogami adalah penyerbukan yang terjadi jika serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga lain yang berbeda jenis. Kalau yang silang tadi yang sama jenis, ini berbeda jenis. Dan hanya dapat dilakukan pada tumbuhan yang masih dekat hubungan kekerabatannya. Jadi ternyata tumbuhan itu juga punya kerabat. Nah, sebagai contoh misalnya serbuk sari cabai jatuh pada putik tomat atau sebaliknya ya. Misalnya ini yang bunga cabai, misalnya ya, sekali lagi misal. Kemudian ini yang bunga tomat. Serbuk sari dari cabai ini jatuh di putik tomat atau kebalikannya. Serbuk sari dari tomat ini jatuh ke kepala putik cabai. Dan ini lain bunga, lain pohon, juga lain jenisnya, tetapi yang masih dekat hubungan kekerabatannya. Nanti akan kita lanjutkan di video berikutnya. Sekali lagi, pesan Pak Guru tetap jaga kesehatan, pakai masker, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak dan jauhi kerumunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.